Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Angel Kahidopang, NIM 2114-201020. Saya dari kelas A1, semester 2, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep dan urgensi Pancasila sebagai dasar negara, serta konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Dengan mata kuliah Pancasila, sebagai dosen pengampu, Dr. Anda Debbie C. Harende, MSI. Tentunya kita sudah mempelajari materi ini sejak masih di bidang persekolahan, yaitu pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Namun, apakah kita sudah benar-benar memahami nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam mata pelajaran tersebut? Jawaban yang kita berikan mungkin saja berbeda satu sama dengan yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat perbedaan dalam pemahaman atas perlu atau tidaknya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang masih dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, percaya kepada Tuhan dan toleransi, gotong royong, musyawarah mufakat, dan solidaritas. Coba kita perhatikan dengan seksama pengalaman nilai-nilai yang sesuai dengan butir-butir di atas yang berkembang di lingkungan masyarakat. Apakah nilai-nilai tersebut masih ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat atau nilai-nilai tersebut itu sudah pudar? Munculnya permasalahan yang ada di Indonesia seperti kesadaran perpajakan, masalah korupsi, masalah lingkungan yang kotor, masalah disintegrasi bangsa, masalah narkoba, dan masalah terorisme. Dengan memperhatikan masalah tersebut, maka pendidikan Pancasila sangat penting untuk diajarkan pada berbagai jenjang pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika ialah moral yang bisa direalisasikan pada perbuatan yang dapat dilihat sehingga melibatkan banyak sekali aspek kehidupan. Dapat dilihat pada masa kini, banyak sekali warga yang tidak berasaskan Pancasila. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar atau salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Sedangkan etika Pancasila merupakan cabang ilmu filsafat yang diuraikan menurut nilai-nilai Pancasila untuk mengelola budi pekerti kehidupan perilaku bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Pentingnya Pancasila sebagai sistem etika terkait dengan masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Jika dilihat Pancasila sebagai sistem etika ini, adapun masalah yang sering terjadi di Indonesia yaitu penggelapan uang, aksi terorisme, masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa, kesenjangan antara kelompok sosial masyarakat antara yang kaya dan yang miskin. Maka dapat disimpulkan bahwa di atas menunjukkan pentingnya peranan Pancasila serta kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena Pancasila menjadi arahan atau sebagai prinsip utama bagi warga negara untuk beraktivitas dengan menggunakan nilai-nilai Pancasila. Etika Pancasila ini sangat diharapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara karena tuntutan nilai-nilai moral yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, Pancasila dan etika ialah dua gambaran yang tidak boleh dipisahkan karena isinya ialah suatu sistem yang menciptakan suatu kepaduan yang utuh, saling bertautan satu dengan yang lainnya, yang dijadikan panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Halo teman-teman, bagi teman-teman semua
yang baru saja lulus SMA atau SMK dan ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tapi masih bingung mau bergabung di universitas mana? Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. UNPI sendiri sudah memiliki 6 fakultas dan 7 program studi. Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra dengan Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan dengan Prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Untuk itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bergabung di Universitas Pembangunan Indonesia Manado karena UNPI sendiri sudah memiliki banyak sekali pengalaman dalam bidang-bidangnya. UNPI tetap jaya!